Pembahasan menarik kita hari ini adalah Gino akan menjadi orang pertama yang melihat Tias mengalami musibah di rumah, sehingga Gino akan menjadi pahlawan penyelamat Tias ketika sedang mengalami kram atau sakit di bagian perut. Hal itu dipicu karena Tias tak sengaja terpeleset di lantai hingga jatuh. Dari hadirnya Gino di rumah Tias karena memang masih ragu tentang informasi kehamilan yang dialami sebelum ada bukti. Gino masih nampak penasaran namun juga masih sangat berharap kalau Tias tidak hamil bersama Dean. Sehingga dari situlah yang memicu kemungkinan Gino nekat mendatangi ke rumah Tias. Hingga endingnya di saat Gino sudah hadir tiba di rumah Tias, maka dirinya akan dapati Tias dalam masalah dan musibah sehingga sangat membutuhkan bantuannya untuk mengantarkan ke rumah sakit. Dari sini Gino akan tetap menjadi peran tumbal di alur ceritanya, di mana dirinya hanya menjadi penyelamat dan membantu Tias dalam kesusahan. Akan tetapi dirinya tidak akan bisa memiliki hatinya lagi. Hingga endingnya nanti Gino akan khawatir dan buru-buru menggendong Tias untuk dibawa masuk ke dalam mobil sekaligus diantar ke rumah sakit segera. Kondisi Tias saat ini sangat darurat dan butuh penanganan medis secara cepat untuk bisa menyelamatkan janin dalam kandungannya. Nah, dari adegan saat ini Tias nampak sendirian ketika mendapatkan musibah di dapur rumah. Dirinya kesakitan memegang perut sambil memanggil-manggil ibunya untuk meminta pertolongan. Akan tetapi Yuni sepertinya tidak ada di rumah, sehingga Gino yang akan sigap membantu menyelamatkan Tias di adegan saat ini. Nah, dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Gino nampak bersedih karena tahu Tias hamil bersama Dean, sehingga dirinya terkesan melamun sambil mengendarai mobil dalam keadaan lambat. Sebaliknya, Tias meminta Gino untuk mempercepat perjalanan mobilnya supaya sampai ke rumah sakit. Lalu apa yang terjadi dan apakah itu artinya Gino menghadapkan Tias keguguran? Tentu itulah yang membuat penasaran ya. Namun yang jelas Gino sangat berjasa membantu Tias untuk bisa mempertahankan bayi yang ada dalam kandungannya. Dari adegan tersebut yang ada di pikiran Gino adalah menyelamatkan Tias, namun tidak untuk bayi dalam kandungannya. Di mana Gino sangat khawatir dengan kondisi Tias yang sedang mengalami sakit di bagian perut. Namun Gino tidak peduli dan tidak kasihan sama janin dalam kandungan Tias, karena Gino tahu janin di kandungan Tias adalah anak Dean. Itu artinya secara tak langsung sebenarnya Gino mengharapkan janin dalam kandungan Tias keguguran. Makin seru ya kisah cerita antara Gino, Tias, dan Dean saat ini dengan hadirnya bayi yang sudah ada dalam kandungan Tias, di mana Gino membantu sebenarnya hanya menyelamatkan Tias. Sebaliknya Tias nampak mencoba kuat dan berjuang demi mempertahankan janin buah hati bersama Dean. Hingga endingnya nanti Tias akan bertahan sampai tiba di rumah sakit dengan selamat. Sebaliknya Gino nampak bersedih sambil memandang dari kejauhan saat Tias mendapatkan perawatan medis. Tias nampak masih kesakitan, akan tetapi rasa sakit akan reda saat sudah mendapatkan bantuan dokter serta suster rumah sakit. Makin menarik dan seru ya, karena bayi di dalam kandungan Tias akan tetap bertahan. Sementara itu yang diharapkan Gino sebenarnya bayi dalam kandungan Tias keguguran. Akan tetapi itu semua tidak akan terjadi karena Tias akan berjuang mati-matian mempertahankan dengan menahan rasa sakit di bagian perutnya. Subscribe channel Melly Windiani untuk mengikuti pembahasan menarik berikutnya. Adegan lain, Dean sudah berada di dalam rumah. Dari adanya Dean di rumah nampak menahan rasa marah dan kecewa sama Hani. Hal itu karena mungkin Dean melihat Aura sendirian dan tidak mendapatkan perhatian dari Hani sebagai ibu kandungnya. Jadi rasa kecewa Dean kepada Hani kali ini dipicu karena Hani lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada Aura yang dia sayangi. Nah, dari adegan tersebut adalah adegan di mana Dean akan semakin yakin, semakin mantap untuk nantinya akan merebut hak asuh Aura dari Hani setelah resmi bercerai. Hal itu karena Dean tahu kalau Hani tidak akan bisa membahagiakan Aura yang dianggap anak kandung bersama dirinya.
Secara bersamaan nanti Hani juga sudah sampai di rumah dalam keadaan sudah larut malam. Dari situlah Dian nampak ngamuk dan marah kepada Hani dengan bertanya untuk mengintimidasi. "Hani, dari mana saja kamu?" kata Dian nampak marah sambil menarik tangan Hani dengan kasar. Sebaliknya Hani nampak bingung menjawab untuk mencari alasan. Hingga endingnya akan terjadi perdebatan hebat antara Dian dan Hani saat pertemuan di rumah, di mana Hani masih bermain playing victim untuk bisa mengalahkan Dian dalam perdebatan atau pertengkaran rumah tangga. Bahkan Hani menyalahkan Dian dengan mengatakan, "Kamu yang sibuk ngurusin Mbak Tias terus." Nah, dari adegan pertengkaran dan perdebatan tersebut tidak ada penyelesaian pasti. Bahkan sebaliknya makin panas dan tegang karena Dian mulai menyinggung masalah jebakan pertemuan Tias dan Gino di taman kemarin. Hingga endingnya Dian akan mencurigai Hani dengan cara menuduhnya. "Jadi benar ya, semua itu perbuatan kamu?" tanya Dian untuk mencecar Hani supaya mengakui tuduhannya. Akan tetapi Dian tidak akan mendapatkan jawaban dari Hani karena itu semua adalah ulah dan rencana Wulan dengan cara menjebak Gino dan Tias saat bertemu di taman. Nah, dari adegan tersebut Dian terus bicara dan berdebat melawan Hani. Secara bersamaan ada Wulan yang nampak nguping dengan keadaan muka penuh kecewa dan marah, di mana Wulan merasa kecewa karena rencana sebelumnya gagal setelah melihat Dian bersikap baik-baik saja terhadap Tias. Bahkan Wulan nampak emosi ketika tahu Dian masih tetap peduli dan mencintai Tias walaupun rencananya sudah berhasil dilakukan sebelumnya. Nah, dari adegan tersebut segala usaha Wulan membantu Hani bersatu atau rujuk sama Dian tidak akan pernah bisa berhasil. Bahkan sebaliknya makin menambah beban masalah hidupnya menderita sendiri. Sebab pada kenyataan selama Wulan masih terus mengganggu hidup Tias, maka selama itu pula Dian makin sayang dan cinta kepada Tias. Hingga endingnya nanti tipuan dan kebohongan yang dilakukan Wulan dan Hani akan sia-sia ya. Bahkan sebaliknya rahasia akan terungkap saat Dian sudah merebut hak asuh Aura ketika perceraian sudah resmi. Itu artinya identitas Aura akan terungkap ketika perceraian Hani dan Dian sudah sah atau resmi. Karena Hani akan jujur kalau Aura bukan anak kandung Dian untuk bisa memenangkan perebutan hak asuh anak. Episode selanjutnya entah apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba saja Farhad sudah berada di dalam kamar Hani dalam keadaan terbaring tidur pulas. Dari sini Hani nampak percaya diri dan senang karena menganggap laki-laki yang terbaring di tempat tidur adalah Dian untuk dijebak. Bahkan Hani sempat bergumam dengan mengatakan, "Malam ini akan menjadi malam kita, Mas," kata Hani nampak tersenyum senang sambil mendekati laki-laki yang terbaring dalam keadaan menyingkur. Hingga endingnya Hani nampak kaget dan bingung ketika tahu ternyata orang tersebut adalah Farhad. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Dan apakah itu adalah adegan nyata atau mimpi buruk Hani? Tentu itulah ya yang membuat penasaran. Akan tetapi dibalik itu semua adalah adegan di mana Hani pasti akan gagal dan tidak akan pernah berhasil menjebak Dian lagi untuk kedua kalinya agar bisa hamil. Dulu memang berhasil ya menjebak dalam pernikahan ketika Hani hamil Aura, anak kandung Gino. Akan tetapi untuk kali ini tidak semudah itu Hani bisa berhasil. Sebab sudah ada Tias yang secara tak langsung akan menjadi penyelamat hidup Dian dari tipu daya Hani dan Wulan dalam keluarga besar Sigit. Jadi dengan hadirnya Tias ternyata akan menjadikan kehidupan Dian menemukan titik terang kebahagiaan dan kejujuran. Sehingga cepat atau lambat kebohongan Wulan dan Hani akan terungkap ketika Dian lebih memilih Tias untuk dipertahankan sebagai istrinya dengan cara rujuk. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.